Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan materi teori probabilitas, materi terakhir sebelum UTS. Sebenarnya ini materi yang sangat matematik ya. Ya bagi Anda sarjana atau S1 Teknik Industri, ini sekedar diketahui saja sebenarnya, karena di dalamnya banyak pembuktian, bukti-bukti, dan seterusnya. Tapi ini harus kita sampaikan supaya Anda pernah paling tidak mengerti atau bersentuhan lah dengan tema ini, yaitu mathematical expectation. Jadi kira-kira nanti bagaimana menghitung rata-rata dan varians itu dengan teorema-teorema. Ya, kalau sebelumnya kan menghitung rata-rata kan di bab pertama ya itu kan ditambah. Jadi misalkan ada 3 data ya 3 data itu ditambah dibagi 3 ketemu rata-rata. Nah, kalau di sini kita nanti bagaimana menghitung ekspektasi, variansi ya dengan teorema-teorema matematika. Yang ini tentu saja berlaku secara umum, begitu ya. Yang pertama nanti materinya berkaitan dengan mean of random variable. Jadi rata-rata ya sekali lagi. Kemudian varian dan covariance. Tema ketiga adalah tentang kombinasi linier dari random variable baik mean dan variance. Anda belajar aljabar linier ya di semester ini ya, semester 3. Baru nanti di semester 4 Anda belajar kalkulus 3 ya, atau matematika optimasi sekarang namanya. Ya, jadi konsep kombinasi linier itu ada di materi matrik dan ruang vektor. Ya. Dan yang terakhir nanti teorema Chebyshev. Ini review sedikit tentang mean dan varian. Saya kira Anda sudah paham, tapi kita ulangi lagi ya. Mean adalah ukuran tentang pemusatan. Kalau sebelumnya mungkin dulu kita sebut pemusatan data, ya rata-rata itu ya, itu mean ya sekali lagi. Tapi dalam hal ini kita perluas dengan konsep probability distribution yang kita pelajari kemarin ya pekan lalu. Nah sekali lagi means adalah ukuran of the center of probability distribution. Nah dari definisi inilah kemudian nanti kita buat matematika expectation-nya. Jadi bagaimana rumus matematikanya. Kemudian yang kedua, the variance adalah ukuran dispersi of atau variability. Ukuran penyebaran dari sebuah distribusi probability. Ya. Nah, kemudian yang juga sering kita dengar ya adalah standar deviasi. Itu merupakan ukuran lain ya, ukuran yang lain dari dispersi. Dan kita tahu standar deviasi itu adalah akar dari varians. Ya, sekali lagi standar deviasi adalah akar dari varians. Jadi kita nanti yang kita bahas hanya mean dan varians. Ya. Oke, sekarang mean of a random variable. Sekali lagi sudah saya sampaikan tadi, ini kita lebih belajar ke matematikalnya. Ya, Anda sebagai mahasiswa di teknik ya, teknik industri, maka ini sekali lagi paling tidak pernah melihat bersentuhan dengan rumus-rumus ini, gitu ya. Nanti di ujian nggak saya uji, ya. Terutama di pembuktian dan sebagainya. Kalau hitung-hitungannya mungkin masih kita uji. Misal, ya, ini definisi. Kita mulai dari ini sekali lagi pertemuan ini kita pernah dengan definisi, teorema, contoh, gitu ya. Let X be a random variable
with probability distribution fx. Jadi misalkan Anda punya variabel x, ya. Ini untuk discrete dulu ya, yang sigma, yang bawah nanti continue, ya. Jadi sekali lagi kita punya x random variable dengan fungsi distribusinya fx. Jadi umum, kita nggak ngomong fungsi distribusi apa. Nanti akan dipelajari setelah UTS. Anda akan belajar fungsi distribusi. The means, nah ini kata-kata mathematical expectation nih dari kata-kata ini. The mean or expected value, jadi rata-rata atau nilai ekspektasi, ya, itu dirumuskan dalam bentuk seperti itu. Mu sama dengan E. Nah, ini ekspektasi atau expected di sini ya, E-nya. Dalam kurung X besar, perhatikan, X besar itu adalah random variable, sama dengan sigma X untuk semua anggota X, ya. X dikalikan Fx. X-nya kecil, F dalam kurung X-nya kecil. Jadi nilainya dikalikan probability distribution-nya. Anda kemarin sudah belajar ya, kalau ada variabel Anda begini, distribusinya, discrete-nya begini, ya, kumulatifnya sudah belajar, dan seterusnya. Nah sekarang kita pakai itu yang kemarin, yang pertemuan sebelumnya, untuk merumuskan atau mendefinisikan mu atau min, ya. Jadi sekali lagi mu untuk X discrete adalah E dalam kurung X besar sama dengan sigma untuk semua nilai X kecil, X kali F dalam kurung X kecil. Sedangkan kalau untuk discrete, ya sigmanya diganti integral. Maaf, untuk continue maksud saya. Untuk continue, sigmanya diganti integral. Seperti yang sebelumnya kita bahas. Contoh. Nah, ini bagaimana rumus matematika tadi kita terapkan dalam contoh. Misal, kita punya kontainer yang berisi 7 komponen, atau kotak lah, kalau kecil kotak ya. Komponen tadi berisi 4 produk yang bagus, 3 produk yang jelek. Nah, kemudian akan diinspeksi kualitasnya. Diambil sampel 3. Ya. Sekali lagi Anda punya kotak berisi 7 komponen atau 7 part, 7 produk. 7 komponen itu terdiri dari 4 bagus dan 3 jelek. Ya. Oleh inspektor diambil 3. Nah, pertanyaannya, find expected value of the number of good component in the sample. Jadi berapa nilai ekspektasi dari sampel yang diambil tadi 3 itu berisi good komponen. Ya. Oke, kita lihat ya jawabannya. Let X represent of the number of good component in the sample. Jadi variabel random X itu adalah jumlah produk bagus dalam sampel. Tadi kan di sampel 3. Berarti kan kemungkinan X kecilnya ini X-nya 0. Jadi produk yang kita ambil jelek semua. 1 dari 3 hanya bagus 1, 2 dari 3 hanya bagus 2, 3 semuanya bagus. Nah, jadi X besarnya itu nilainya X kecil ini 0, 1, 2, 3. Yaitu jumlah komponen yang bagus dalam sampel. Di pertemuan sebelumnya, the probability distribution of X itu seperti ini. Nanti dicek lagi, dibuka lagi bukunya ya. F dalam kurung X kecil sama dengan ya, kombinasi 4X, 3 minus 3 minus X, 7, 3. Nah, sekarang Anda hitung kalau untuk masing-masing
nilai X kecil ini. Kalau 0 dimasukkan ke sini berarti 40, 33, 73. Kalau Anda hitung F dalam kurung 0, ketemunya adalah 1 dibagi 35. Ya, jadi rumus seperti ini nanti tolong dibuka lagi. Ya. F1 ketemu 12,35, F2 18,35, dan F3 4,35. Jadi tinggal dimasukkan aja angka-angka ini. Dihitung satu persatu. Nah, tadi berdasarkan definisi, mu itu adalah sigma X dikalikan Fx. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Untuk 0, X0, F0 segini, 1, F1 segini, X2, F2 gini, X3, F3 begini. Ya. Kalau kita jumlahkan ketemunya ini 12,7 atau 1,7. 12 dibagi 7, maaf, atau sama dengan 1,7. Jadi sekali lagi, ini artinya ya, jika kita ambil sampel 3 dari random tadi, dari lot secara random, kemungkinan terdiri dari produk bagus, rata-ratanya adalah 1,7. Ya, 1,7. Cara menghitungnya seperti ini. Ya. Oke, kita lanjut ya, karena ini memang ya perlu latihan, perlu merenung ya. Untuk kalau hanya didengarkan begini saja tanpa berlatih susah. Jadi saya sarankan setelah ini kerjakan soal-soal berkaitan dengan ini di bukunya Montgomery atau di bukunya Walpole. Lanjut. Kalau tadi contoh untuk diskrit, ini contoh untuk kontinu. Kalau diskrit biasanya Anda akan mencari di probability distributionnya. Tapi kalau di continue itu biasanya langsung diketahui ya. Ini misalkan let X random variable that denotes the life in hours of a certain electronic device. The probability density function atau probability distribution ya sama saja. F dalam kurung X kecil itu adalah seperti itu. Pokoknya diberikan begitu saja. Ya. Find the expected life of this type of device. Rata-rata hidupnya, maka dengan definisi 4.1 kita peroleh X dikalikan Fx. Fx-nya ini ketika X-nya lebih besar dari 100. Ya, kalau yang lain 0. Ya. Sehingga kalau kita integralkan, ini sederhana ya, integral dari 1/X kuadrat kan berarti 1/3 X pangkat 3. Ya udah masukkan aja. Ya. Nanti kalau dimasukin tak hingga kan 0 kan? Ya. Oke, saya kira ini mudah integral begini. Nah, ini sekali lagi hanya untuk mengenalkan saja ya. Seharusnya ada bukti dan sebagainya, tapi nggak usah. Misal ya, idenya sebenarnya sederhana nih. Nanti saya sampaikan idenya saja. Let X be a random variable with probability distribution Fx. The expected value of random variable Gx, jadi G ini merupakan fungsi dari variabel random X. X besar. Ya. Kalau tadi misalkan variabel random Gx-nya itu adalah X kecil tadi ya. G dalam kurung besar X itu ya X kecil tadi. Tetapi sekarang X kecil kita ganti dengan fungsi. Ya masih ingat mungkin kalkulus ya. Kita ganti misalkan X-nya dengan sinus T misalkan dan seterusnya. Ya. Maka mu dari Gx, di mana G-nya ada sekali lagi adalah variabel random G dalam kurung X, jadi merupakan fungsi dari variabel random besar X ya.
maka perkalian dari Gx kali Fx. Gx kecil kali Fx. Kalau tadi sekali lagi G dalam kurung besar X ini, kalau sebelumnya ya, itu adalah X kecil ya. Maka tinggal diganti aja X kecil dengan Gx. Kalau continue begini ya, yang bawah. Contoh. Nah, ini ya. Suppose the number of car X, ini variable randomnya, that pass through a car wash between 4 p.m. and 5 p.m. on any sunny Friday has the following probability distribution. Jadi ini ya. Jadi probabilitas mobil 4 itu 1/12 masuk di jam ini ya. 5 sekian, 6 sekian. Ini sudah diketahui atau dari data masa lalu. Nah, ini. Kemudian kita definisikan, kalau ini kan jumlah mobil ya, number of car X. Nah, kita buat fungsi G yang merupakan fungsi dari number of car. Misalkan di sini amount of money in dollars. Ya, jadi setiap mobil itu kan kalau nyuci bayar. Nah, fungsinya seperti ini. 2X minus 1. Jadi 2 dikalikan jumlah mobilnya dikurangi 1. Jadi Gx-nya adalah 2X minus 1. Nah, sekarang find the attendance expected earning for this particular time period. Kalau pertanyaan yang pertama tadi kan expected number of car, X-nya. Kalau sekarang yang ditanya bukan, tapi yang ditanya amount of money. Ya, jumlah uang yang diterima berapa gitu ya. Ya masukkan rumus saja. X-nya diganti tadi ya. Kalau secara urut-urutan ya beginilah. E, Gx, kemudian E dalam kurung 2X minus 1. Tadi dari berapa sampai berapa mobilnya? Kalau kita lihat jumlah mobilnya X-nya itu dari 4 sampai 9 ya. 4 sampai 9. Maka kita jumlahkan 4 sampai 9 gini. Kita masukkan saja, dimasukin. Ya. X-nya 4, 2 kali berapa ini? 2 kali 4, 8 minus 1, 7. F4 dilihat di sini, F4 1/12. Masukin sini, 9 1/12 dan seterusnya. Ketemunya 12,67. Ya, jadi ekspektasi penerimaan antara jam 4 sampai jam 5 itu rata-ratanya min-nya sekali lagi 12,67. Nah, ini yang continue. Continue sekali lagi selalu diketahui Fx-nya. Ya tinggal dimasukkan saja ya. Kalau ini soalnya matematik sekali, tidak kalau tadi kan lumayan ada bayangan sistem realnya ya. Pokoknya diketahui saja ini. Efeknya sekian, dicari Gx-nya sekian. Ya tinggal dimasukkan saja sekali lagi ya. 4x plus 3 kali x kuadrat dibagi 3, ini Fx awal ketemu 8. Kalau hitungan-hitungan integralnya pasti gampang ya. Jadi tidak perlu pakai teknik-teknik integral tertentu. Ya, seperti di kalkulus. Oh iya ya, kayaknya saya kalkulus sudah nggak ngajar ya. Padahal saya sebenarnya senang yang ngajar kalkulus. Tapi karena memang beban kuliah itu banyak, tambah S2, kemudian tambah kelas, sehingga kalkulus untuk tahun ini kalau tidak salah semuanya diberikan ke MIPA, dosen MIPA. Sama seperti kimia dan fisika. Oke, kita lanjut. Berikutnya, definisi 4.2. Kalau awalnya hanya ada satu variabel random, sekarang ada 2 variabel random. Misalkan X dan Y. Kita dulu udah perkenalan dengan joint probability distribution, ya, maka di sini dipakai. Nah, expected value dari random variable G dalam kurung X, Y, ya, di mana G-nya merupakan fungsi dari dari variabel random X dan Y, maka seperti ini. Hanya dijumlahkan ya, berjajar begini. Sama kalau integral nanti integral ganda. Ya. Gampang kok ini ya. Jadi hanya ini. Contoh seperti ini.
Contoh X dan Y adalah random variable tertentu, di sini tidak disebutkan. Join probability-nya ditampilkan dalam tabel 3.1. Seperti ini, ya. Find the expected value of G dalam kurung X besar Y besar sama dengan X besar Y besar. Ini datanya untuk discrete ya, kalau begini ini discrete, kalau yang continue nanti efeknya langsung diketahui, efek C-nya langsung diketahui. Oke, kita masukkan saja ke rumus tadi ya. Ini XY kalikan F dalam kurung XY ini join distribution-nya. Ya udah masukkan aja X00, F00 berapa? Dilihat aja F00 di sini ya. F00 3/28. F0, X-nya 0, Y-nya 0. Itu di sini 3/28. Ya. F0 kali 1, F01, dan seterusnya. Jadi sebenarnya yang dihitung, kalau Anda lihat ini kan 0 kali 0, 0 kali 0, 0 kali 0, 0 kali 2 ya. Jadi ada dikalikan 0 semua ini. Sehingga yang sebenarnya yang kepakai yang hanya yang ini aja nih. Ya. F11. Maka kita lihat F11. F11, 3/14. Gitu ya. Jadi walaupun secara rumus memang begini, tetapi sebenarnya kita langsung bisa melihat dari perkalian ini. Kan kalikan 0, 0, kalikan 0, 0, kalikan 0, 0, kalikan 0, 0. Berarti tinggal yang tengah ini. Oke. Untuk contoh yang continue tidak saya berikan ya. Let X, ini definisi berikutnya, yaitu variance. Mungkin sebelum saya lanjutkan. Yang sebelumnya itu kalau Anda perhatikan di judul itu min ya sampai contoh 4.6. Berikutnya kita masuk topik yang kedua yaitu variance ya. Variance and covariance. Apa itu variance covariance nanti kita lihat. Sekali lagi, let X be a random variable with probability distribution Fx and min mu. Nah ini, ketika kita mendefinisikan variance di mathematical expectation, itu selalu melibatkan mu. Jadi mu-nya itu harus sudah diketahui. Ya, atau kita definisikan dengan mu itu. Maka variance dari X itu secara matematika seperti itu. Ini definisi, ya begini definisinya. Kenapa begitu Pak? Ya begitu, ya. Matematika kan memang begitu, definisi ya sudah kita terima, aksioma kita terima, teorema baru kita tanya, buktinya apa? Nah, ada buktinya. Kalau definisi tidak perlu bukti. Terus bagaimana cara membuat definisi? Ya itu para mathematician atau statistician yang membuat. Ya tentu saja berdasarkan pengalaman, berdasarkan kajian yang cukup panjang, biasanya tidak satu orang ya. Oke, sigma kuadrat atau variance adalah ekspektasi. Jadi sekali lagi kenapa judul kuliah kita mathematical expectation? Karena untuk menghitung variance pun kita pakai expectation. Expectation dari X besar variable randomnya dikurangi rata-rata dikuadratkan. Dan kita tahu dari rumus sebelumnya ya untuk kalau ada dalam kurung X ya kan perkalian X kali Fx kecil ya, maka ya tinggal diganti saja yang dalam kurung itu dengan X minus mu kuadrat. Ya sudah gitu aja ya. Untuk continue yang bawah. Kalau ini penekanan saja ya. Positive square root of the variance is called standard deviation. Ini yang tadi di awal. Contoh. Let the random variable X represent the number of automobiles that are used for official business purpose on any given workday. The probability distribution of company A. Jadi misalkan ada sebuah perusahaan, company A mempunyai distribusi probabilitasnya begini, number of automobile that use ya. Menggunakan 1 0,3, menggunakan 2 0,4, menggunakan 3 0,3. Find the variance, cari variance, the probability distribution for company A. Kalau pertanyaannya varian, pasti Anda harus menghitung
mu-nya dulu kan, karena menyangkut mu. Jadi kalau pertanyaannya varian, ya Anda walaupun tidak ditanya mu-nya berapa, ya harus dicari. Ya, jadi kalau mau berjenjang ya ini soal ini ditanya dulu lah, bolehlah. Find mean of the probability distribution for company A. Kemudian pertanyaan kedua, find the variance of the probability distribution for the company A. Misalkan begitu. Tapi sekali lagi, kalau Anda kan bertanya seperti pun, ya Anda harus menghitung mu A. Dimasukkan saja tadi ya di rumus pertama tadi, di contoh pertama. Dalam kurung X, 1 kali 0,3, satu mobil peluangnya berapa tadi? 0,3. Dua mobil berapa peluangnya? 0,4. Tiga mobil 0,3, ketemunya 2. Kemudian masukkan ke rumus. Ya. Sigma kuadrat, ya. Oh ya, ini perlu Anda lihat bahwa jumlah dari fx ini 0,3, 0,4, 0,3, ini kan 1 ya. Oke ya. Nah, tadi kita lihat ini rumusnya, sekali lagi integral, sigma x, x minus mu kuadrat, fx, gitu ya. Kita lihat di sini ya. Ini kurang fx sebenarnya di sini ya. Ini harusnya ini textbook saja kan kadang-kadang kekurangannya. Jadi sekali lagi ini di sini ada efek di sini. Ya. X minus 2 kuadrat kali fx. Jadi ketika x-nya 1 berarti ya 1 minus 2 kuadrat, f1-nya berapa? 0,3. Ya, jadi mu sama dengan 2 ini itu dipakainya di sini ya, x minus mu minus 2. Kemudian dimasukkan. Ini F1, ini F2, F3, 0,6. Jadi untuk kasus ini rata-ratanya 2 dan variansinya, min-nya 2, variansinya 0,6. Jangan bingung dengan di bab pertama ya, mencari rata dan variansi. Ya, ini kita pendekatannya sekali lagi pendekatan mathematical expectation, rumus matematika. Ya, di mana ada sekali lagi probability function ya, atau distribution probability. Nah, rumus ini, maaf, ini yang tadi definisi ini ya, sigma kuadrat sama dengan kurung kotak ini ya, x minus mu kuadrat, itu kemudian bisa dijadikan seperti ini. Ya, ini teorema namanya. Jadi cara menghitungnya dengan rumus ini. Dalam sama saja dengan definisi yang tadi ya, sekali lagi ini teorema. Ini ada buktinya. Nanti di buku Walpole silakan dilihat sebagai pembuktiannya. Ya. Sigma kuadrat sama dengan dalam kurung x kuadrat minus mu kuadrat. Dan hal yang sama jika tadi gx ya sudah paham ya, gx itu adalah fungsi variabel random dari x besar ya. Sama rumusnya, tinggal dimasukin aja. Ya, kalau untuk discrete yang atas, yang bawah continue. Ya. Cukup jelas saya kira ya. Hanya masalah mengextend, memperluas saja. Nah, ini contoh. Misal Anda punya density function di contoh sebelumnya 4.5. Ya. Kemudian gx-nya Anda punya 4x plus 1. Kemudian di sebelumnya sudah diperoleh 4x plus 3, maaf ya. Mu-nya 4x plus 3 sama dengan 8. Maka sigma kuadrat 4x plus 3 ya tinggal dimasukkan saja. Begitu ya. Terus diintegralkan. Oke, nanti dilihat di contoh 4.12 merujuk ke contoh 4.5 ya. Definisi berikutnya untuk joint probability
Ya, untuk variance, tapi untuk joint probability. Tadi juga mu juga ada kan, joint probability. Kalau joint probability itu minimal ada dua ya, yang kita bahas itu hanya dua variabel random, yaitu X dan Y. Ya. Rumusnya seperti ini, ya Anda cermati saja, perkaliannya, kemudian yang sebelah kanan sigma juga sama. Kalau continue juga sama, perkalian kemudian diintegralkan. Teoremanya tadi juga sama. Teorema yang tadi dapat dipisah, di sini juga bisa dipisah. Dalam kurungnya kita lepas ya. Seperti ini. Ada pembuktiannya ya. Kalau teorema selalu ada buktinya. Sekali lagi kalau Anda minat matematikanya ya silakanlah dibaca. Tapi andaikan tidak juga nggak apa-apa. Anda seorang engineer ya. Yang penting pernah tahu begitu saja ya. Pernah bersentuhan. Contoh. Ini contoh yang kita pakai tadi ya, contoh 314. Jadi kita punya blue refill, di mana blue refill ini untuk variable random X, kemudian red refill untuk variable random Y. To refill for a ballpoint pen are selected at random from certain box. And the following is the joint probability distribution. Ini yang sama yang seperti tadi ya. The joint distribution-nya. Nah, let's from example 4.6 tadi kita bahas itu ya. Kita lihat ekspektasi dari X, Y adalah 314. Tadi yang perkalian 1-1 ya, 1-1 F11 yang 01. Jadi 3/14 sebelumnya. Ya. Nanti dilihat lagi ya. Kemudian maka mu X, jadi ini mu X-nya ya. Dari ini maka rumus ini yang kita pakai. Bentar, yang ini. Ya, kita memakai ini. Kita lihat dulu di sini, kita hitung. Mu X dulu ya, maaf bukan. Ini belum variansi, tapi dihitung dulu mu X-nya. Ya, rumus sebelumnya berarti ya, yang nanti dilihat lagi. Ya. X, GX, kemudian ini perkaliannya dari tabel, misalkan X-nya 0, G0, itu ini G0, 5/14. Yang ini adalah distribusi probability distribusi untuk X, GX, yang ini probability distribusi untuk Y. Ya, kalau mau ngitung mu X, berarti kan perkalian X dengan distribusi untuk X. Kalau tadi sebelum join itu ini Fx ya. Tapi setelah join, fungsi joinnya adalah F dalam kurung XY. Kalau untuk X-nya adalah G, sedangkan untuk Y-nya adalah H. Jadi sekali lagi ini probability distribution untuk X, ini probability distribution untuk Y. Nilainya karena ini diskrit dilihat di tabel tadi. 0, 5/4. Ini misalkan 1, kalau kita lihat di sini. G-nya 1, GX-nya 1, GX itu yang ini loh ya, ini X-nya. Ini 1 berarti 15/28. Dan seterusnya. Untuk Y juga sama. Nah, sehingga sigma XY sama dengan ekspektasi dalam kurung XY dikurang mu X, mu Y. Tadi sekali lagi sudah kita ketahui ekspektasi XY ini 3/14 dikurangi ini mu X, mu Y dari teorema yang tadi itu ya, ini teorema 44. Ya, jadi memang harus detail melihat ke rumus-rumus sebelumnya. Anda masukkan saja 3/14 minus 3/4 dari sini kali setengah. Ketemunya minus 9/5. Oke, kita lanjut. Ini untuk continue. Ya. Anda mudah-mudahan setelah ke sini semakin paham. Kalau discrete itu biasanya isinya dari tabel-tabel ya. Tapi kalau continue itu langsung rumus. Karena ini join ya,
maka ada X dan Y. Kalau nggak join berarti hanya X saja tadi ya. Find covariance X dan Y. Pertama kita hitung untuk Gx-nya. Marginal lah, ini marginal keluar lagi ya. Marginal density function. Ini nanti silahkan dilihat di lebih lanjut ya di contoh 14 karena ini ada beberapa ternyata yang tidak diinformasikan di sini. Kalau ini kan 8xy gitu ya. Nah, fungsi marginalnya nanti dilihat di soal sebelumnya, ini sudah ada. Ya. Kita terima saja dulu ya, marginal density function-nya adalah ini. Kemudian kita masukkan ke rumus integral ini dan seterusnya, ketemu ini. Nah, dari join density function ini, maaf, yang rumus ini, ya, kalau itu marginalnya, kalau ini yang rumus join density-nya, kita dapatkan ini. Ya. Maka sama rumusnya tadi, EXY dikurangi mu X, mu Y. Ini 4,9 dari sebelumnya, dari marginal. Sekali lagi, marginalnya ini nanti dilihat lagi ya. Ini sudah diperoleh dari contoh sebelumnya. Ya, jadi bukan ujuk-ujuk muncul, tidak. Ya. Kemudian masukkan aja nih 4/5, 8/15, ke sini ketemu segini. Ya. Oke. Nah, materi yang sering juga kalau bahasa mungkin di SMA Anda sudah pernah belajar ya. Korelasi ya, korelasi itu adalah bahasa lain ya. Ini ukuran lain bukan bahasa lain ya. Ukuran lain dari kalau di sini disebutkan definisi ya. Jadi korelasi itu ukuran lain dari kuatnya hubungan antara koefisien X dan Y. Atau juga sering orang menyebut koefisien korelasinya. Atau dalam bahasa sehari kan korelasinya seperti apa gitu. Nah, gitu kan. Itu artinya hubungan antara variabel X dan Y. Nah, definisinya seperti ini, rho XY adalah varians XY dibagi ya, varian X dikalikan varians Y. Itu definisi dari korelasi. Di mana rumus-rumusnya ya sebelumnya kita punya rumus untuk join distribution XY gitu ya, untuk standar Oh, ini standar, tidak ada kuadratnya, standar deviasi ya, standar deviasinya gitu ya. Covariance. Ya. Kalau tadi variance kan masih ada kuadratnya. Coba kita lihat kembali ya ke atas biar ini pasti. Tadi belum saya tegaskan soalnya. Ya, ini perlu saya tegaskan. Nanti saya takut kelewatan. Anda perhatikan. Kalau di rumus-rumus mungkin dari sini dulu, dari definisi tadi. Ya. Ini perhatikan, kita di sini ngomong varians. Varians ini sigma kuadrat. Oke. Berikutnya ini juga masih varian sigma kuadrat. Oke ya. Kemudian ini juga masih varian. Nah, ini mulai definisi ini nih. Saya tadi kurang menekankan ya. Definisi the covariance. Sekali lagi, definisi the covariance. Coba kita bandingkan lagi ya. Ini tidak ada kuadratnya.
Ya. Sekali lagi, yang kita sebelumnya kalau hanya satu variabel random, itu kita nyebutnya varians, 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 dan ada kuadratnya, notasinya ya. Sekali lagi, ada kuadrat. Tapi begitu masuk ke join, nah ini saya tegaskan lagi supaya tidak keliru konsepnya. Ketika kita masuk join, sekali lagi, di mana ada dua variabel random, X dan Y, yang kita gunakan adalah definisi 44, namanya covariance. Ya, rumusnya adalah seperti ini, tidak ada kuadratnya. Bedanya apa dengan standar deviasi? Standar deviasi itu tadi kan square root positif dari varians. Varian hanya untuk satu variabel random, ya. Sedangkan covariance itu untuk dua atau lebih variabel random. Ya, sekali lagi ya, tolong perhatikan ini jangan sampai keliru. Bedanya variance, covariance. Oke. Ini tadi maaf saya belum tekankan ini. Tadi yang bagian ini. Oke, ya, kita kembali ke yang tadi. Korelasi. Nah, korelasi sekali lagi itu didefinisikan dari covariance ya dan standard deviation atau variance akar dari variance. Ya, sekali lagi ini nih, perhatikan sekali lagi variance korelasi adalah covariance dari rho XY dibagi standar deviasi. Ini rho XY, korelasi rho XY sama dengan sigma XY dibagi sigma X dikalikan sigma Y. Contoh ya, ini korelasi X dan Y di example 4.14 ya. Kita tahu sebelumnya kalau E dalam kurung X kuadrat ya tinggal dikuadratkan, masukkan ke Fx-nya. Ya, Fx-nya tadi kita lihat di 4.14. Kita kembali ke contoh 4.14. Ya, ini contohnya kan Tx-nya ini ya, 4x kuadrat dx ya. Kalau kita masukkan di sini, maaf tadi. Ya. Ya. Tinggal nanti tolong sekali lagi dicek ulang fungsi-fungsinya ya. Coba sebentar, saya memang ini harus buka kembali ke contoh ini. Sebentar. Ini contohnya ya, sekali lagi yang ini. 4.14. Kemudian ini Gx-nya 4x pangkat 3. Ya, sekali lagi 4x pangkat 3. Kemudian HY-nya adalah ini ya. Nah, kita masukkan ke sini tadi. X kuadrat ya. 4x pangkat 5, kemudian Y kuadrat tadi dimasukkan ke sini. Ya. Ketemunya ini kalau kenapa batasnya 0 sampai 1? Karena tadi di sini ya di contoh 14 ini X-nya itu 01, Y-nya juga 01. Ya. Batas bawah, batas atasnya. Ini juga sama tadi 01. Untuk Y juga sama, nanti dimasukkan saja ke rumus tadi, ketemunya seperti 3. Kemudian kalau variansinya ya, ini juga dari rumus ya.
Anda lihat data sebelumnya, variansi ekspektasinya 2/3, ya, kemudian dikurangi 4/5 kuadrat. Ini datanya ada di awal semua tadi ya, dengan rumus-rumus tertentu. Ya, nanti sekali lagi tolong dicermati angka-angka ini dari mana ya. Kemudian sigma kuadrat D sekian. Nah, tadi korelasi sekali lagi adalah covariance dibagi standar deviasi. Berarti ini yang bawah yang ini diakarkan, ini diakarkan. Kemudian ketemu segini. Nah, itu mean, kemudian variance, yang berikutnya adalah mean dan varian dalam hubungannya dengan linear kombinasi. Jadi bagaimana menghubungkan mean dan variance ya dalam kombinasi linear. Sekali lagi ini untuk memberikan pemahaman saja. Misalkan ya A dan B adalah konstan, kalau ada A X ditambah B, ya ini kan linear ya, fungsi linear, maka berlaku seperti itu. Kemudian kalau ada penambahan HX ditambah atau dikurang GX, misalkan, maka berlaku seperti ini. Teorema-teoremanya begitu. Ini kombinasi linear. Kemudian kalau sekali lagi ini lebih banyak ke rumus matematika. Kalau misalkan ada join, ya, ada dua atau lebih fungsi, maka berlaku rumus seperti itu. Kemudian kalau duanya independen, maka berlaku perkaliannya. Ini semuanya ada pembuktiannya di bukunya Walpole ya. Secara matematik ada pembuktiannya. Kemudian juga berlaku rumus seperti ini untuk variance ya, untuk joint probability. Ya, contohnya aplikasi dari teorema 49 adalah yang bawah. Jadi misalkan X dan Y variabel randomnya ini sekian, covariance sekian, maka tentukan random variable dari Z sama dengan sekian. Tinggal dimasukkan rumus. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir, ya. Sekali lagi, materi ini itu lebih banyak pembuktian, rumus, dan seterusnya. Walaupun ada beberapa contoh ya, memang perlu cermat. Dan ya perlu waktu sekali lagi untuk memahami dengan baik ya. Nah, yang terakhir sekali lagi materi kita adalah Chebyshev theorem atau teorema Chebyshev. Ini seorang ahli matematika dari Rusia. Yang menarik dari teorema ini ya adalah perhatikan. Fraction of the area between any two values symmetric about the means is related to standard deviation. Jadi dia menunjukkan adanya hubungan antara mean dengan standar deviasi. Rumus seperti apa yang menghubungkan antara mean deviasi? Ya, kalau sebelumnya kan teorema-teorema lebih ke varians adalah X minus mu. Nah, sebenarnya nih hubungannya apa antara standar deviasi dengan mean? Nah, Chebyshev menemukan teorema seperti ini. Perhatikan, teoremanya berbunyi, the probability that any random variable X will assume a value within K standard deviation of the mean is the least 1 dikurang 1 per K kuadrat, that is seperti ini. Ya. Tentu saja ada pembuktian matematikanya ya. Sekali lagi kalau berminat silahkan buka, silahkan baca. Mungkin di kalkulus dulu saya juga sempat menyampaikan ya, belajar pembuktian itu sebenarnya asik kalau sudah masuk dunianya gitu ya. Awalnya mungkin bingung ini gimana gitu ya, tapi setelah Anda melakukan, merenung, kemudian mencoba, akhirnya tahu, oh ternyata begini. Dan semakin lama, ya apapun ya, kalau kita semakin lama, intens, itu kita akan semakin menyenangi, menyelami menyenangi. Anda sama seperti di teknik industri nanti ya, begitu Anda masuk ke dunia TI, pasti mengasihkan. Ya, bagaimana cara berpandangan yang sistemik, ya,
Jadi orang TI itu selalu berpikir bagaimana kalau dari cara pandang sistem atau dengan kata lain yang sering dipakai itu ada helikopter view, jadi melihat dengan skala yang lebih luas. Ya, kalau definisinya kan begitu ya, material, people, money, method dan seterusnya. Nah, ini sangat kecil ya melihatnya teorema. Tapi kalau kita bisa membuktikan, paham pembuktian, ya, wah, nanti Anda akan mengatakan aha, itu menarik ternyata. Sekali lagi ini ada pembuktiannya. Kalau di tahapan kita, ini kita tinggal pakai saja. Ada contohnya. Ini contoh dari ilustrasi saja, dari walaupun nanti Anda belajar di distribusi normal ya, ini ilustrasi saja. Di mana ada dua distribusi dengan mean dan standar deviasi yang berbeda. Contoh ya. A random variable X has mean mu 8 dan variance-nya 9. Ini diasumsikan tidak diketahui probability distribusinya. Ya karena Anda memang belum belajar, maka ini. Find P X besar lebih besar minus 4 dan lebih dari 20 atau yang lain ya. Tanda mutlak X minus 8 lebih besar sama dengan 6. Nah ini definisi kalkulus dulu dipakai nih untuk yang B, definisi tanda mutlak ya. Tinggal dimasukkan rumus saja, tadi pakai teorema Chebyshev ya. Kemudian kalau yang kedua perlu sedikit modifikasi. Kalau lebih besar ya diubah menjadi lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti probability-nya ya 1 minus. Nah, kemudian definisi dari tanda mutlak X minus 8, itu definisinya Anda masih ingat ya, X minus 8 lebih besar minus 6, lebih kecil 6. 8-nya digeser kanan dan ke kiri, ya. Ya sudah ketemu, ya. Yang atas yang A ketemu, yang B ketemu. Itu hanya memakai, sekali lagi, memakai Chebyshev theorem. Ya. Begitu. Pekan berikutnya, ya UTS. Pekan ini hari Kamis jam 7.30 ya kalau nggak salah ada kuis ya pilihan ganda di Google Classroom, langsung klik nanti nilainya langsung keluar ya. Nilainya bukan 100 totalnya, jadi nanti sengaja biar rahasia ya, pokoknya biar nggak merasa saya hebat nilainya bagus gini, nggak, pokoknya setiap soal saya kasih poin yang berbeda, ada yang 2, ada yang 4, ada yang 10, ada yang 15, jadi totalnya nggak 100. Nah, di UTS itu nanti kemungkinan ini ada 2 tipe soal. Waktunya sama, bersamaan. Nanti Anda tentukan waktunya lagi kapan. Satu soal pilihan lagi, ya. Maksudnya satu tipe soal pilihan lagi, ya mungkin 10 soal. Dan 3 sampai 4 soal hitung-hitungan. Dikerjakannya saat itu. Kalau kuis itu hanya 15 sampai 30 menit. Kalau ujian tengah semester menjawab kuis soal pilihan gandanya adalah sekitar 15-30 menit, mengerjakan hitung-hitungannya, ya walaupun di pilihan ganda juga ada hitungan, tapi hitungan sederhana dan hitung-hitungan yang agak jelimet gitu ya, itu sekitar 2 jam. Jadi total ujian nanti sekitar 2 jam atau bahkan 2,5 jam. Waktunya Anda tentukan seperti biasa, Anda kompromi kapan malam boleh ya. Oh semuanya sudah otomatis lewat Google Classroom. Jadi platformnya lewat Google Classroom. Di jam tertentu Anda harus siap, nggak ada alasan nanti kalau ada yang terlambat dan sebagainya berarti nilainya dikurangi gitu aja lah. Gampang ya. Berapa ya gampang nanti. Pokoknya Anda siap, waktunya, kemudian masuk, kerjakan, tek, foto seperti biasa, upload lewat Google Classroom. Ya.
Saya kira begitu. Ujian tengah semester pekan depan. Tanggalnya, waktunya Anda tolong tentukan berdasarkan kesepakatan kelas A, B, C. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf ya karena ini pertemuan terakhir untuk teori probabilitas dengan saya sebelum UTS. Berikutnya dengan Bu Fahrina masuk ke fungsi distribusi. Ya, baik distribusi diskrit maupun kontinu. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang salah dan sebagainya, silakan dikoreksi ya. Kita belajar bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.